Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat Aim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Kembali lagi bersama kami di Aim Talks. Mari berbincang seputar iman, ilmu, dan kehidupan. Masih bersama guru kita Al-Ustadz Abu Hanif Alipata DMA Hafidhullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Ustaz. Masya Allah, baik. Nah Ustadz, kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup cukup meresahkan akhir-akhir ini. Karena banyak berlalu di berita-berita ya baik di media yang online maupun yang tulis dan lain sebagainya ya, banyak bahkan berita yang kita tidak mau tahu tapi sampai ke telinga kita, Masya Allah ya. Kemudian juga terkait dengan bahwa ya mengawali tahun kemarin sebagian pemuda juga melakukan kerusakan dengan ya perzinahan ini. Kita ingin membahas tentang perzinahan dan juga seputar pemerkosaan ya. Itu bahwa akhir-akhir ini berita tentang pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap para wanita ini begitu luar biasa. Dari setiap daerah sepertinya ada saja beritanya ya, terutama yang kemarin ramai ya di daerah Bandung, bahwa itu bahkan atas nama agama ya, dia gitu di dalam pondok dan lain sebagainya. Ini tentunya membuat kaum muslimin ya bertanya-tanya tentang bagaimana sebetulnya Islam menghukum dan mengecam ya tentang pemerkosaan ini gitu, dan para pemerkosa ini. Tafadhol. Nah Ustaz, bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Sahabat Aim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wa bil khusus al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Arif hafizahullah ta'ala. Ini memang masalah problem seiring dengan peradaban manusia, Ustaz. Karena itu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara fitnah yang menghancurkan Bani Israel adalah kanat fin nisa, adalah masalah ini. Karena itu kita dapati banyak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan adanya wanita pelacur di zaman Bani Israel. Ada wanita pelacur yang memberi minum. Ada kisah seorang abid Juraij yang didoakan oleh ibunya melihat wajah pelacur. Nah, karena ini kemudian mereka hancur. Kata Nabi SAW, awal fitnah Bani Israel kanat fit nisa. Nah, karena itu memang ini problem yang sangat besar sebetulnya ya. Karenanya agama kita, sahabat Aim yang dirahmati Allah saja, menyebutkan zina ini termasuk akbarul kabair ya, termasuk dosa-dosa besar. Allah Ta'ala bahkan menggandengkan dengan syirik, menggandengkan dengan pembunuhan. Kata Allah Azza wa Jalla, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznuna, dan mereka tidak berzina. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Kata Allah, orang-orang yang tidak beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, kemudian tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar. Kemudian yang ketiga, wala yaznuna, dan mereka tidak berzina. Kata Allah, wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan semua itu, yalqa athama, maka dia akan mendapatkan pembalasan atas dosa-dosanya. Jadi Allah Ta'ala di sini Ustaz menggabungkan antara zina, syirik, dan pembunuhan. Ya, dan Allah Ta'ala menjadikan balasan semua itu dengan siksaan yang berlipat ganda dan menghinakan ya, selama pelakunya tidak bertobat dan beramal soleh. Jadi kaitan erat antara kesyirikan, kemudian pembunuhan, dengan perzinahan. Kemudian juga sama ayat ini pernah dibacakan Nabi SAW ketika ditanya ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzambi 'indallahi akbar, ya, dosa apa yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla?
Kata Nabi SAW, anta ja'alillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yang pertama adalah engkau menjadikan selain Allah Azza wa Jalla, ya, tandingan, engkau menjadikan tandingan bagi Allah. Nah, kemudian Rasulullah SAW bertanya, ya, summa ayyu, apalagi? Kata Nabi SAW, antaktula waladaka khasyata ayyat ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena engkau takut memberinya makan. Kemudian ditanya lagi, summa ayyu, apalagi? Kata Ibnu Mas'ud bertanya, maka Rasulullah SAW mengatakan, antuzani bihalilati jarika. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan, qala wa nazalat hadhil ayah tasdiqan liqaul Rasulullah SAW. Kata Ibnu Mas'ud, dan ayat ini turun untuk membenarkan ayat yang turun yang tadi kami bacakan. Ya, walladzina la yad'una ma'allahi akhar, itu adalah antaja'alillahi niddan wala yaqtuluna an-nafsal allati haramallahu illa bil haq. Itu tadi kata Nabi SAW, engkau membunuh anakmu khasyata an yutama ma'ak. Kemudian wa antuzani bihalilati jarika, yaitu wala yaznun. Maka ini cocok dengan antara Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, hadis yang sering masyhur, ayat yang masyhur surah Al-Isra, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah engkau mendekati zina karena sesungguhnya sini adalah fahisyah. Fahisyah ini Ustaz adalah keburukan yang mencapai puncaknya, kata para ulama. Puncak keburukan adalah zina. Ya, maka sehingga ya kejinya itu apa namanya, diterima oleh akal. Artinya semua orang yang berakal pasti menganggap itu keji. Karena itu orang kafir sekalipun, Ustaz, ya. Mereka itu, ya katakanlah orang ateis sekalipun, mereka menganggap zina ini jelek, ya. Tidak ada seorang pun di dunia ini, hatta orang kafir sebujak-bujaknya, rela istrinya dizinai, rela anak perempuannya dizinai, kalau mereka masih menggunakan akal sehat, kecuali orang yang sudah terbolak-balik akalnya. Ya. Dan ini kata Allah Azza wa Jalla, wasa'a sabila, jalan yang buruk. Karena zina ini adalah mendatangkan kebinasaan, ya, mendatangkan kesengsaraan di dunia, ya, serta jalan menuju kesiksaan dan kehinaan di hari akhirat nanti. Karena itu, ya, semua agama-agama Ustaz mengharamkan. Ya, semua agama-agama nabi-nabi sebelum kita, sebelum Nabi SAW itu juga mengharamkan. Dan bahkan hukuman dunia pun juga sangat luar biasa, Ustaz. Kalau di dunia kita perhatikan, Ustaz, ya, hukuman di dunianya, ya, kata Allah Azza wa Jalla, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kata Allah, laki-laki dan perempuan yang berzina, maka cambuklah dari keduanya dengan 100 kali derah. Ini untuk al-bikr, yakni yang belum pernah menikah. Adapun as-sayyib, yaitu wanita kalau sudah, atau suami istri yang sudah menikah, maka beda lagi hukumnya, Ustaz. Maka disebutkan di dalam hadis, kata Nabi SAW, wasayyu bisayyibi jaldu mi'atin warrajam. Yaitu kalau orang yang sudah menikah, maka hukumannya di dunia adalah di samping didera 100 kali, Ustaz, kemudian juga dirajam. Namun ini tentu sangat sulit untuk menegakkan hukum ini, bahkan hampir-hampir sulit untuk ditegakkan karena apa namanya, persyaratannya yang sangat kuat sekali, sangat berat sekali. Harus ada 4 orang saksi yang melihat perzinahannya. Apa definisi zina? Ya, kata para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwasanya masuknya kemaluan laki-laki ke kemaluan istri tanpa ada hubungan akad nikah yang sah dan sengaja, adanya kesengajaan. Maka kalau ini terjadi, maka ini sulit untuk ini. Makanya di zaman Nabi SAW ada orang dirajam tapi mungkin datang dengan sendirinya. Ada wanita dari suku, ya, Ghamidiyah kalau saya tidak salah. Kemudian ada seorang laki-laki bernama Ma'iz juga datang dirajam karena dia datang mengajukan, dia Rasulullah, saya ingin asabtu had, dan aku ingin ditegakkan had bagi saya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya, ya, kemudian juga kalau laki-laki yang sebelum menikah, perempuan itu adalah didera dengan 100 kali. Kemudian apa itu, kata Nabi SAW, di apa, wa nafyu sanatin, ya, itu
diasingkan ya. Diasingkan. Nah, kalau mungkin sekarang di penjara atau Allah alam, pokoknya diasingkan. Nah, ini menunjukkan kalau kita lihat Ustaz, besarnya hukumannya menunjukkan ya besarnya dosa dari berzina ini. Nah, karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi hukuman di akhirat. Nabi SAW diperlihatkan oleh Jibril pemandangan ya ketika beliau melihat ada laki-laki dan perempuan telanjang digantung ya, atau kemudian membesar membusuk, lalu Nabi tanya siapa mereka, kata Jibril mereka adalah orang yang berzina di waktu di dunia ya. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ini menunjukkan bagaimana Ustadz ya syariat Islam ya sangat mencelah ya, bahkan saya kira ya semua peradaban ya semua agama-agama mencelah ya perlakuan yang seperti ini. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Nah, ini terkait dengan bahwa perzinahan dan tentunya seringkali orang yang membahas tentang perzinahan yang mengecam cuma orang yang tidak saling ridho, atau biasanya ada pemaksaan atau mungkin bisa disebut pemerkosaan tadi. Tapi kalau yang saling ridho nih akhir-akhir ini ada orang-orang yang sepertinya malah membela gitu saat kalau sama-sama suka memang merugikan siapa katanya kan, toh nggak merugikan juga, jadi ya udahlah nggak usah diurusin kalau sama-sama suka begitu. Maka kita mau bahas tentang sebetulnya dampak buruk dari bagaimana merugikannya zina itu sebetulnya kan nyata ya sama. Bisa tolong dijelaskan apa-apa saja dampak buruk dari Dan ini perzinahan? syubhat yang sangat keliru ya, karena banyak akad-akad ya seperti riba kan, ini juga semua rela ya. Ya, saya rela, saya pinjam uang, saya kembalikan segini, rela. Tapi bukan berarti keredoan ini bukan menghapuskan hukum ya hukumnya ya. Ya sama dengan berzina. Ya, saya kira juga begitu. Ya, karena ini merupakan haknya Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan haknya makhluk, jadi haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi apa pertanyaan Ustaz? Iya, dampak buruk yang dibawanya. Oh ya, Gitu. Karena kan orang selalu bilang tidak merugikan, nah sebetulnya enggak, realnya merugikan. Nah, kita harus dijelaskan nih terutama ya tadi ini secara akal sehat ya. Tidak ada yang bisa menerima kecuali orang yang sudah terbolak-balik akalnya itu. Fitrah kita sudah berubah. Ya, saya kira semua membenci gitu. Makanya Nabi SAW Ustaz, di antara cara ada seorang laki-laki masuk Islam lalu dia mengatakan ya Rasulullah istadzin aku minta izinkan saya berzina. Para sahabat udah mulai. Nabi SAW panggil lihat nih. Cara ini secara akal ya. Apakah apakah engkau reda jika ibumu dizinai? Kata laki-laki, tidak ya Rasulullah. Apakah engkau reda jika saudarimu dizinai? Tidak ya Rasulullah. Apakah engkau reda jika bibimu dizinai? Tidak ya Rasulullah. Apakah engkau reda jika anak perempuanmu dizinai? Tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, lalu yang wanita yang engkau zinai, bukankah dia seorang ibu dari seorang anak dari seorang ayah, saudari dari seorang laki-laki? Maka lalu dia mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak akan berzina lagi. Nah ini, jadi kalau dibilang apanya yang merugikan, kita katakan kita ini fitrah kita ternoda ini. Apakah kita tanya sama orang ini, apakah dia rela kalau dia punya anak perempuan dizinai lalu kemudian ditelantarkan begitu saja? Tidak ada bertanggung jawab, di sini terus enak. Tentu kita tidak. Atau ibunya, mungkin anak ibu Anda dizinai di depan Anda lalu mengatakan tidak apa-apa, yang penting saya masih sehat. Ini luar biasa. Nah, kemudian bukan hanya itu, saat juga zina ini adalah ya menghilangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu. Ya, ketika kita sudah berzina, maka Nabi SAW mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina ketika kecuali imannya sedang tidak ada. Nah, maka ini menghilangkan pengagungan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian juga Ustaz, saya kira yang lain adalah merusak kehormatan, merusak rumah tangga, menghinakan diri, karena bagaimanapun ya ini aib gitu. Ya, walaupun sekarang ini seolah-olah dipropagandakan, ada propaganda setan dengan kroni-kroninya mempropagandakan seolah-olah ini kalau suka sama suka tidak mengapa, menghembuskan. Makanya di antara cara setan menggoda, menjerumuskan Adam adalah mentazyin Ustaz ya. Wa uzayyina lahu wa zayyinanna lahu. Ya Allah, iblis mengatakan aku akan memperindah
Oh, ini kan sama suka, nggak ada masalah dong. Nah, inilah setan membungkus kebatilan ini dengan kalimat-kalimat yang seolah-olah membenarkan ini. Kemudian juga Ustaz merusak keturunan. Oh, Ya, ini ya keturunan tidak jelas. ya. Sehingga makanya dalam Islam kata Nabi SAW, ya apa itu al-waladu lil firash, ya. Ya, anak itu milik suami yang sedang menikah, yang milik suami istri yang sah. Ya, walil akiril hajar. Adapun pezina milik dapat batu. Artinya ini menunjukkan bahwasanya kalau seorang berzina, maka anak ini tidak boleh dinasabkan kepada orang tuanya, kepada ayahnya. Ya, ini bin ibunya. Ya, makanya beberapa kali saya menemui kasus di Indonesia, di Jakarta ini. Ya, begitu. Ya, ternyata bagaimana Ustaz, dulu kami melakukan sesuatu yang diharamkan dan inilah hasil anak ini mau menikah. Dan kami sudah tahu hukumnya. Bahwa ketika nanti menikah dia tidak berhak menjadi walinya, sementara orang-orang tahu ini anak saya. Ya, maka ini Masya Allah ya, panjang berarti ya. luar biasa. Dia baru menyesali. Anaknya juga menangis itu, gimana sih papa? Jadi kita anak yang nggak salah. Jadi akhirnya saya bilang coba konsultasi dengan pegawai KUA. Ya, pegawai KUA bagaimana? Ya, jadi menjaga aib sampai ada pernah terjadi pernikahan 2 kali, Ustaz. Maksudnya yang pertama itu sah, yang kedua itu untuk sekedar seremonial untuk menutupi aib ini. Ya, sampai saya dibilang, Ustaz gimana menghadiri? Saya bilang nggak boleh Anda menghadiri ini. Ya karena begitu, karena ini hukuman bagi pezina. Ya, tidak boleh dinasabkan. Nah makanya Masya Allah Pak, hadirin belakang Allah Subhanahu. Jadi kalau ada seorang berzina lalu punya anak, lalu nanti dia menjadi walinya, maka ini tidak berhak. Ya, ini wali yang batal perwaliannya. Ya, karena dia tidak dianggap sebagai ayah. Karena anak ini, makanya itulah sebabnya ada para ulama fikih ya menetapkan bagaimana menetapkan kehamilan yang paling minimal. Ya, supaya ini tadi untungnya apa? Untuk menasabkan apakah ini milik suaminya atau gimana? Yaitu 6 bulan. Berdasarkan ayat ya wa fisaluhu wa hamluhu salasuna syahra. Ya, mereka kemudian wa fisaluhu amaini. Berarti 2 tahun 24 bulan dikurangi 30 berarti 6 bulan. Nah, kata mereka inilah untuk apa ada istilah menetapkan angka terendah orang yang menikah dalam rangka tadi ini untuk mengetahui siapa nasab anak ini ketika dia lahir. Jadi kalau ada orang menikah 1 Januari ternyata dia lahir Maret. 1 Maret atau jangan Maret deh, Mei saja ya. Maka ini tidak. Ya, ini. Tapi kalau sudah Juli atau kata Agustus maka masih boleh kita katakan itu. Nah, jadi luar biasa Ustaz, luar biasa menghinakan banyak. Betapa banyak orang Masya Allah Ustaz ya itulah ya hilang kehormatannya kadang-kadang. Biasa. Nah, iya ya. Dan itu tadi poin pentingnya bahwa keridhaan tidak menghilangkan keharaman. Iya. Gitu. Jadi walaupun sama-sama ridho, sama-sama suka, sama-sama rela untuk melakukan perzinahan ataupun hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak menghilangkan keharaman dari perbuatan ini menyangkut haknya Allah Azza wa Jalla. Sama dengan riswah Ustaz ya. Ya, sogok menyogok. Ya, saya kan rela, saya juga rela, saya nggak mengapa, ini tidak boleh. Tidak menghilangkan aspek keharamannya. Nah, ini bagaimana cara menghadang atau menghindari perzinahan ini gitu atau solusi untuk ini dia Ustaz, barakallahu fiik ya. Tentu yang pertama adalah Ustaz ya mengetahui mendakwahkan ya menyebarkan tentang bahaya zina ini. Tadi sudah kita sebutkan Ustaz, bukan hanya di akhirat tapi di dunia ya. Disebutkan Allah ayyudzambi a'dhamu indallah. Ya, dosa yang paling besar di sisi Allah. Sebutkan Nabi 3 tadi. Syirik, kemudian membunuh dan berzina. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi mengatakan idza zana ar-rajulu kharaja minhu al-iman kana alaihi kadzullati fa idzan qata'a raja ilaihi al-iman. Subhanallah. Jadi kalau seorang berzina maka iman itu keluar seakan-akan dirinya sedang diliputi oleh gumpalan awan di atas kepalanya. Jadi imannya di atas kepalanya. Kalau dia selesai berzina masuk lagi iman itu. Masya Allah. Kita khawatirkan ketika dia meninggal maka imannya ada di mana? Masya Allah. Nah ini besarnya bahaya sini. Karena itu ya syariat Islam Ustaz menutup berbagai pintu. Ya makanya Nabi SAW mengatakan setiap anak Adam memiliki saham zina ini. Ya kata Nabi SAW pertama al-ainani
dua mata ini berzina dengan pandangan. Kemudian setelah itu telinga berzina dengan mendengar. Kemudian apa ya sekali apa lagi ya, Hati. tangan dulu tangan dengan al-batash memegang, kemudian kaki dengan melangkah, hati berangan-angan Ustaz. Lalu Nabi SAW mengatakan kemaluan membenarkan atau mengingkari. Bayangkan, jadi proses berzina itu diawali dengan mata sebetulnya Ustaz. Jadi kalau ada orang berzina itu tidak serta merta, ada proses yang mata, kemudian proses apa namanya Ada langkahnya, ya ada langkah-langkah. Makanya gerakannya. disebutkan dalam kalau saya tidak salah di kitab Talbis Iblis ya, Ibnul Jauzi rahimahullah taala, di antara ya apa namanya perangkat iblis kepada ahli ibadah, disebutkan bahwasanya ada kisah ada 3 orang laki-laki ingin berjihad zaman Bani Israel. Lalu kemudian dia bingung, dia punya adik perempuan, kita titik mana? Akhirnya di kota itu, wah siapa? Ada orang ahli ibadah. Wah, ahli ibadah, dia udah lebih aman dong ahli ibadah. Ahli ibadah menolak, waduh enak aja ente yang aku ahli ibadah, nanti gimana? Tolonglah, nggak ada lagi orang yang aman selain engkau. Ini desak-desak, datang setan, nggak apa-apa, kamu kan menolong orang-orang mau jihad, masa kamu nggak tolong? Akhirnya tolong di samping rumahnya. Akhirnya jadi setiap kali makanan ditaruh depan rumahnya. Dan setan pelan-pelan saatnya. Akhirnya cobalah, nanti kalau kamu taruh depan rumah nanti fitnah dia keluarnya. Mungkin kamu masuk ke dalam, taruh di tengah rumahnya. Berjalan begitu terus Ustaz. Setelah itu tengahnya, coba masuk ke dalamnya. Mungkin kamu ajak ngobrol, kesian dia mungkin lama nggak di. Setelah itu mungkin pegang airnya Ustaz, dia berzina. Sampai kemudian dia membunuhnya. Ya, itu tadi makanya berzina dengan pembunuhan itu sangat dekat sekali ini Ustaz. Nah ini menunjukkan ya Ustaz. Jadi wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Syaitan itu langkah step-stepnya. Jadi dari mata melihat. Makanya itu sebabnya kita para laki-laki diminta untuk laki-laki dan perempuan sebetulnya untuk menahan pandangan. Jadi perzinahan itu Ustaz muncul dari, makanya dilarang Islam ikhtilat, bercampur baur. Kita dapati di negeri kita ini ikhtilat luar biasa Ustaz. Ya, sampai dalam kegiatan agama pun kadang-kadang kita lihat ikhtilat luar biasa di masjid-masjid kita lihat. Sehingga dari mata kemudian inilah yang akan sudah kemudian mendengar telepon-teleponan, kemudian setelah itu kaki, tangan, kemudian hati mulai berzina dengan menghayalku ini. Kata Nabi SAW, kemaluan tinggal membenarkan atau mengingkari. Jadi kemaluan itu hanya goal saja ya, hanya mengeksekusi begitu istilahnya. Nah, kemudian juga Ustaz diantaranya ya, hendaknya kita ya tentu menjaga pintu-pintu tadi ini, mulai dari gaddul basar Ustaz. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kata Allah Azza Jalla, katakanlah kepada mukmin laki-laki untuk menahan pandangannya. Kemudian juga kata Nabi, iyyakum wal julus fit tariq ala turuqat ya, hendaklah kalian jangan duduk di jalan-jalan. Kalau sekarang kan orang nongkrong ya, ngelihat akhwat lewat, ngelihat ini. Ini semua di apa namanya? Duduk di pinggir jalan. Maka Nabi ada sama ya Rasulullah, kami tidak bisa, ini kebiasaan kami. Kata Nabi SAW, kalau begitu tunaikanlah haknya. Ya, fa'atut tariqa haqqa. Apa haknya jalan? Kata Nabi SAW, ghaddul basar, tahan pandangan. Ya, wa kafful adza, jangan ganggu. Waraddus salam, ya, waraddus salam, menjawab salam. Ya, wa amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, amar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian juga Ustaz menjauhi campur baur ikhtilat. Alhamdulillah sekarang Masya Allah Ustaz ya, dengan adanya dakwah kita menyebar ya sudah mulai ya, kita lihat misalnya ada acara-acara kadang-kadang Masya Allah Ustaz ya, sudah mulai dipisahkan laki-laki dan perempuan. Bahkan di berbagai sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah Islam juga sudah memisahkan, terutama anak-anak SMP yang sudah balik, dipisahkan laki-laki dan perempuan. Ini masalahnya luar biasa Ustaz. Jadi anak-anak kita coba lihat pakaiannya sudah ini, kemudian mereka bercampur di sekolah, satu bangku, satu sekolah, mereka bercanda dan tidak ada pantauan, tidak ada pengawasan. Di mana mereka bercampur. Kemudian di rumah juga begitu. Ya, sehingga ya kata Nabi SAW, iyyakum waddukhul ala nisa. Hendaklah kalian, kata Nabi, menjauhi, jangan masuk ke tempat-tempat wanita. Ya, kemudian juga Ustaz ya, hendaklah ya semua meninggalkan kebiasaan tabarruj. Ya, tabarruj ini model, bahkan kita juga laki-laki sebetulnya Ustaz. Ya, ternyata wanita pun juga punya ketertarikan gitu ya. Jadi jangan terlalu pakaian ketat laki-laki, kemudian pakai jeans, kemudian ya ini akan ya sebaliknya juga begitu. Kata Allah Azza wa Jalla, wala tabarrujna
ya. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, kata Allah Subhanahu, ya, waqarna fi buyutikunna, ya, hendaklah kalian banyak tinggal di rumahnya. Oleh karena itu para akhwat, ya, para wanita, ya, Islam menganjurkan, ya, antunna semua untuk lebih banyak tinggal di rumah. Jika tidak ada hajat yang kuat untuk keluar rumah, jangan keluar. Karena ini akan menjadi, apa namanya? Kata Nabi SAW, innal al-mar'atu aura. Wanita itu aurat. Idza kharajat min baiti istasyrafaha syaitan. Syaitan, kata para ulama, istasyrafa itu seperti ini, Ustaz. Apa itu namanya itu? Memantau. Syaitan itu begini. Jadi kalau ada apa, memantau ya. Jadi kalau ada wanita keluar rumahnya, syaitan langsung, wah, kira-kira begitu. Neropong ya. Mengintai kali saja. Mengintai, menguntit atau itu istasyrafa syaitan. Ya, jadi kita sekarang lihat anak-anak wanita keluar hanya untuk nongkrong, ada ini, kemudian bertawar pakaian ini. Subhanallah ya. Ini yang kemudian juga adanya medsos, ya. Medsos ini ada TikTok, ada ini macam-macam, Facebook semua mending. Ini semua menjadi sarana yang sangat kuat, Ustaz. Ya. Kemudian kalau bisa berhijab dengan sempurna, sama-sama berhijab. Laki-laki juga menutup aurat. Ya, banyak yang tidak tahu kalau aurat wanita laki-laki itu antara pusat bainar rukbah, ya, baina surrati war rukbah. Kita kadang-kadang ada laki-laki main bola kelihatan pahanya, ini aurat semua. Ya. Nah, hadirin belaka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antaranya Ustaz adalah menjaga adab-adab ketika kita keluar rumah. Ya, ini juga ya. Ustaz, jangan pakai apa itu? Apa? Make up tebal, wangi-wangian yang menyengat. Ini semua kalau orang kondangan, Masya Allah Ustaz ya. Nah, ini semua ya menjadi sarana. Ya, kata Nabi, ayyuma imra'atin ista'tarat. Ya, siapa wanita yang memakai wangi-wangian thumma marrat 'alal qaumi liyajidu rihaha fahiya az-zaniyah. Kata fahiya zaniyah. Dengan niat agar orang-orang mencium wangi-wangiannya, maka kata Nabi SAW, wanita itu adalah wanita pezina. Karena dia minimal, kata para ulama, adalah pezina mata. Nah, itu. Ya, kemudian juga tentu ya benar-benar ya diharapkan para akhwat juga menutup auratnya dengan sempurna. Kadang-kadang kita lihat jilbab Ustaz, tapi kadang-kadang Masya Allah ketat, menampakkan keindahan, menyiapkan perhiasan, bukan make up tebal. Nah, ini semua ya itu tadi istasyrafa syaitan ya. Ya, Ustaz. Kemudian di antara yang Ustaz adalah wanita hendaknya memiliki sifat malu. Ya. Faja'at ihdahuma tamshi ala istihya, itu ketika Allah Ta'ala menggambarkan wanita yang mendatangi Nabi Musa, ya, kata Allah Azza, datang salah satu dari wanita itu tamshi, berjalan dengan rasa malu. Ini menunjukkan bahwasanya di antara perhiasan wanita yang baik adalah memiliki rasa malu. Nah, Masya Allah. Saya kira itu Ustaz ya. Begitu banyak ya Ustaz sebetulnya cara menghadang atau menghindari perzinahan gitu ya. Termasuk juga Ustaz, afwan, saya lupa ini, termasuk menghindari berbicara dengan kalimat yang apa itu ya? Kata Allah Azza Jalla, fala takhda'na bil qawli. Apa itu? Melengking-lengkingkan suara. Ya, bukan melengking itu apa ya? Yang membuat suara. Mendayu-dayu mungkin. Mendayu-dayu. Mau mesra-mesrakan ya, apa, sehingga wah, suara wanita ini Masya Allah dahsyat sekali Ustaz. Ya, dengan suaranya ketika dia menerima telepon atau dia berbicara, dia lembut-lembutkan. Nah, itu bisa bikin apa ya? Bisa bikin kelepak-kelepok gitu ya. Ini bahaya. Ya, kata Allah, fala takhda'na bil qawli, ya, fayatma'u alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Ya, kata Allah saja, jangan engkau ya takhda'na, tunduk dalam berbicara. Ini mendayu-dayu ketika berbicara sehingga orang yang ada penyakit di hatinya, itu penyakit syahwat, akan muncul. Nah, ini berarti banyak banget hal yang harus dihindari atau harus dijaga, dijaga, ditutup pintu-pintunya untuk menuju perzinahan tadi. Tapi kita lihat semua pintu-pintu ini terbuka di negeri kita, Ustaz. Orang bebas berbicara dengan Allah Ta'ala. Waduh, medsos juga begitu. Luar biasa hari ini. Makanya semoga Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita, memberi taufik kepada kita dan merahmati kita, terutama para pemuda yang memang hari ini ya wasilah tadi, pintu-pintu tadi terbuka lebar ya. Terbuka lebar. Hanya pemuda yang betul-betul diberi rahmat oleh Allah Azza Jalla, diberi rasa takut oleh Allah Azza Jalla. Karena itu di antara pemuda yang mendapatkan perlindungan di hari kiamat Ustaz adalah
rajulun da'athu imra'atun dzata mansabin wa jamalin wa qala inni akhafullah. Laki-laki yang digoda oleh wanita bukan hanya cantik tapi juga memiliki status sosial yang tinggi ya, lalu dia mengatakan inni akhafullah. Ya ini berat memang bagi pemuda hidup di zaman sekarang ini ya. Karena itu ya diantaranya adalah syabun nasya'ah fi ibadati rabbih, yaitu laki-laki yang tumbuh di atas ibadah Allah Azza Jalla. Karena itu ya kita berharap semua ya para sahabat AIM, anak adik-adik kaum muda ya, hendaknya betul-betul menjaga diri ya dari masalah yang satu ini dan minta pertolongan kepada Allah Azza Jalla. Tentu juga menjaga adab-adab syar'i yang seperti ini, berusaha meminta pertolongan kepada Allah Azza Jalla, mencari lingkungan yang baik ya, dengan tuntunan syariat. Insya Allah kita akan merasakan kebahagiaan di dunia dan apalagi di akhirat nanti. Nah, Masya ada Allah, ulama. Masya Allah. Ustaz. Taib, Ustaz. Kita akhiri dengan sebuah pertanyaan yang mungkin juga banyak ditanyakan ya, karena memang bebasnya pergaulan hari ini, kemudian terbukanya pintu-pintu perzinahan ya, tidak menutup kemungkinan ada mungkin orang-orang di sekitar kita yang ya sudah terjerumus kepada perzinahan, Nah, mungkin Ustaz. melakukan berzina atau mungkin seorang pezina atau yang pernah berzina. Nah, ketika dia ingin bertaubat, Ustaz, maka bagaimana langkah yang harus dia lakukan Barakallah untuk fiik, bertaubat, Masya Allah. Ustaz? Ya, tentu yang pertama ya, rukunnya taubat adalah tentu an-nadam. Kata Nabi SAW, an-nadamu taubatun, ya menyesali. Hendaknya betul-betul menyesali ya, jangan menunggu kita afwan ya, terjerumus terlalu jauh ya, ketahuan orang yang mempermalukan kita ya, penyesalan ya, jangan bertindak bodoh ya. Maka dengan menyesal ya, ya mungkin kenikmatan itu mungkin akan terus terngiang-ngiang, tapi hendaknya kita lawan ya. Ini dengan apa? Ya tadi dengan memahami dosa dan menyesal bahwasanya Masya Allah ya. Kemudian ya meninggalkan dosa, tark al-iqla ya ini. Meninggalkan, langsung tanamkan dosa ini berbahaya, bisa menghalangi kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan cepat atau lambat. Kemudian juga ya tentu bertekad untuk tidak mengulangi, al-azm. Ya, itu syarat 3 rukun. Kemudian dia tambah juga Ustaz ya, afwan, hendaknya kita memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Azza Jalla, "Wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin." Ya, kalau nggak salah ini ayat ada seorang dibacakan oleh Nabi SAW ketika ada seorang laki-laki, ya Rasulullah, saya tidak sengaja, saya tadi mencium seorang wanita. Kata Nabi SAW, kamu tadi sholat asar bersama kita? Iya. Kata Nabi SAW, sungguhnya al-hasanat yudhibna, maka perbanyaklah kebaikan. Perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu, perbanyak salat-salat sunnah, perbanyak puasa-puasa sunnah, perbanyak sedekah, perbanyak kebaikan-kebaikan kita, ya amar ma'ruf nahi munkar, ya silaturahim. Semua ini adalah kebaikan-kebaikan yang semoga ya menjadikan al-hasanat, makan menghilangkan as-sayyi'at. Kemudian juga diantaranya Ustaz, cari lingkungan yang baik. Ya, teman yang baik ya, yang bisa membimbing Anda menjadi muslim yang baik. Karena lingkungan akan menjadi pengaruh yang sangat besar Ustaz. Ya, jadi apalagi lingkungan, Masya Allah ya, lingkungan kita lingkungan yang memang kondusif, pacaran, segala macam. Nah ini ya, maka ya, mungkin juga termasuk menjadi penghafal Quran Ustaz. Nah, Masya Allah. ya sibukkan diri menjadi Iya, penghafal Quran. betul. Ya di mana kita ini ada adik-adik kita, anak-anak muda yang Masya Allah setiap hari baca Quran. Kemudian kita haramkan nggak ada HP di sini, nggak ada suara musik, nggak ada suara apa ya. Ya, kayak ini sehingga tenaga ini jadi cari kegiatan-kegiatan yang kondusif, yang positif, menyalurkan. Ya mungkin dengan mohon maaf ya, mungkin berolahraga, mencari kegiatan-kegiatan yang positif ya, tentu menuntut ilmu ya, sibukkan diri dengan kebaikan. Ya, ini menjadi benteng untuk melakukan maksiat. Kemudian juga ya, kalau sudah terjadi rahasiakan. Ya, jangan ini ada orang yang suka membanggakan, saya dulu begini, saya dulu begini. Ya, jangan. Ya, rahasiakan sekalipun dengan orang terdekat kita. Mungkin dengan istri, ya, mungkin dengan siapa, suami, ya mungkin ya. Maka menceritakan ini kepada orang lain, hadirin ya sahabat Aim, akan menimbulkan masalah baru. Ya, disebutkan ya, man asaba min hadhil qazurat syai'an falyastatir bi sitrillah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tertimpa musibah maksiat ya dengan melakukan perbuatan ini, seperti perbuatan zina, kata Nabi SAW ya, falyastatir bi sitrillah, hendaklah dia menyembunyikannya dengan kerahasiaan yang Allah berikan.
Makanya ketika ada orang yang datang kata berzina, Nabi SAW mengatakan, pulang kamu, ya pulang ke rumah. Sampai disebutkan Maiz ini ketika, ya, ala kabijunun, apa kau gila katanya. Sampai Nabi mengutus utusan untuk cari tahu ini Maiz, ini orang ini waras gak? Disuruh sembunyikan. Tapi karena sudah sampai kepada hakim qadhi, maka harus ditegakkan rajam. Ya, seolah Nabi mengatakan udah rahasiakan saja. Kau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, nggak usah kita ungkit-ungkit, bertobat dengan tadi ya sungguh-sungguh, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala ya, maka ya, berdasarkan kasus Maiz ya yang mengaku berzina, ya dianjurkan apa namanya, dalam orang yang terjumus dalam zina untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan menutupi kesalahannya dan tidak menceritakannya kepada siapapun. Nah, Masya Allah, ya. Jadi yang paling utama adalah pertama menyesali dulu, Satya menyesali dulu untuk agar sampai tidak terjerumus lagi, mengakui kesalahan, kemudian memperbaiki diri. Ada satu yang harus saya sampaikan juga Ustadz ya. Apakah harus dicambuk? Apakah harus dirajam? Nah, ini juga ini Ustadz, gimana kita mau bertobat kok? Nah, kita katakan hukuman di dunia seperti jalda itu dera atau juga rajam ya, memang bisa menjadi kafarah. Makanya ketika wanita itu atau laki-laki tadi, Nabi mengatakan seandainya tobatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, maka akan mencukupi. Kafarah baginya ketika ada yang mencelanya. Ketika dirajam dia ada yang mencela begini. Ya, Nabi mengatakan jangan, taubatnya Masya Allah luar biasa. Nah, namun hukuman ini hanya boleh dilakukan oleh negara. Ya, maka sementara individu atau lembaga-lembaga selain negara tidak memiliki kewenangan ini. Ini menunjukkan bahwasanya ya orang yang pernah berzina agar tobatnya diterima tidak disyaratkan harus dicambuk atau rajam ya, karena dosa zina bisa tertutupi dengan hukuman, bisa juga dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah taala alam. Jadi yang terpenting adalah penyesalan dan tobat yang sungguh-sungguh, memperbaiki diri. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari lingkungan yang yang lebih baik, yang kondusif ya, karena mungkin lingkungan yang sebelumnya bisa saja kurang baik, maka diperbaiki. Ini yang berat memang Ustaz di negeri kita ya, hampir semua lingkungannya Allah. Mudah-mudahan ada ya. Dan itu sebetulnya mulai dari lagi-lagi rumah tangga Ustaz. Ya, kepala rumah tangga, suami istri harus menanamkan kebaikan. Kalaupun tidak dirubah lingkungannya, dirubah kegiatannya, kesibukannya tadi gitu. Kayak kesibukan yang sebelumnya mungkin bagaimana, maka dirubah dengan menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik gitu kan. Sebagaimana sebuah kaidah dalam yang diungkapkan seorang ulama, apa? Illam tashtagil bil haq syaghalatka bil batil. Nah, jadi kalau kamu nggak sibuk sama kebaikan, ya udah automatically pasti sibuknya sama keburukan gitu, atau sama hal-hal yang melalaikan. Maka ya sibukkan diri dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, dan hal-hal yang membawa keridhaan Allah Subhanahu wa taala pastinya. Nah, Ustaz, Dan itu tadi ya, terkait mungkin masih ada yang teman-teman atau siapapun yang pernah terjerumus ya, waliyadzubillah, terjerumus ke dalam perzinahan, kemudian ingin bertobat dan masih terpikir bahwa apakah saya taubatnya diterima, apakah harus dihukum dulu, harus dijilid dulu atau dan lain sebagainya. Maka ya ketika taubatnya sungguh-sungguh dan memang tidak ada ya, secara regulasi di negara ini juga tidak ada hukum kesana. Hanya yang kedua yang bisa. Jadi bisa menghapuskan dosa ada dua. Yang pertama dengan dirajam, yang kedua dengan bertobat. Dari negeri kita yang kedua ini yang bisa kita lakukan. Bertobat dan diiringi dengan banyak melakukan kebaikan-kebaikan Ustaz. Nah, Masya Allah. Ya, baik, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala perbuatan fahisyah dan mungkar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kita ya hamba-hambanya yang senantiasa bisa menjaga kesucian diri kita ya. Allahu taala a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas kesempatannya untuk perbincangan pada kali ini. Ya, terima kasih banyak sahabat AIM yang sudah menyimak ya AIM Talk sampai sejauh ini. Jangan lupa dukung kami dengan subscribe YouTube kami di Mahat Abdullah Ibnu Mas'ud. Kemudian follow kami di Instagram di Mahat_AIM. Add kami juga di Facebook. Kemudian kami juga tersedia di Spotify dan platform audio lainnya. Jazakumullahu khairan katsira. Kami tutup ya sampai sini dulu. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.